Jadi ada 3 kelompok yang berkumpul ya. Orang yang ingin tahu, lalu kemudian ada kelompok imam-imam juga yang oleh karena berniat membunuh Lazarus dan berniat membunuh Yesus. Lalu ada kelompok para peziarah. Jadi Yesus itu diberi kuasa oleh Allah atas alam semesta, atas kematian, atas sakit penyakit, atas roh jahat. Begitu banyak kuasa yang diberikan, tetapi tidak sekali-sekali ia menggunakan kuasanya untuk kepentingan dirinya. Kalau ikut aku, kamu mesti siap sakit dan tidak disembuhkan, mesti siap dianiaya, mesti siap diperlakukan semena-mena demi sesuatu yang benar. Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, kita jumpa kembali di tahun yang baru ini, Januari 2026 dalam program Ngulik Alkitab yang ditayangkan melalui channel YouTube YKB TV, secara khusus di channel Bible Study. Pada episode kali ini kita kembali mengulik Injil Yohanes, secara khusus Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 50, diberi judul Pengajaran Menjelang Kematiannya. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan mengulik setiap pesan yang berharga di setiap teks yang kita baca, dan tentu saja menemukan pesan yang relevan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di masa kini. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik ini Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 50. Saya mau sapa dulu di studio Bapak Pendeta Suta Prawira dari GKI Gunung Sari. Selamat tahun baru ya Pak. Selamat tahun baru juga rekan Pendeta Santi, dan juga selamat tahun baru bagi para pecinta YKB TV dan acara Ngulik Alkitab. Iya, baik Pak Pendeta Suta, kita akan mulai mengulik ini Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 50, dan secara khusus nanti saya akan membacanya hanya di ayat 20 sampai 36. Kita akan mengawalinya dalam doa. Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami datang kepadamu mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang telah memimpin kami di sepanjang tahun 2025, dan Engkau yang meneguhkan, menguatkan kami mengawali tahun yang baru, tahun 2026. Bapa, kami bersama-sama hendak mendalami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui acara Ngulik Alkitab. Kami mohon naungan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus agar apa yang kami percakapkan berkenan di hadapan Tuhan dan kami mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, baik hamba-Mu dan juga rekan Pendeta Santi dan setiap para pendengar, agar kami semua ada dalam naungan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacanya di ayat 20 sampai 36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi.
Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikatlah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Baik Pak Pendeta, yang kita ulik Yohanes 12 ayat 20-50. Saya tadi membaca ayat 20-36 supaya ya cukup luaslah waktu kita untuk mengulik beberapa teks ini. Di ayat 20 dikatakan di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Pak Pendeta dapat memberikan informasi kepada kita semua yang dimaksud dengan beribadah pada hari raya itu. Apakah ini lanjutan pengajaran dari perikop sebelumnya seperti Yesus dielulukan di Yerusalem dan peristiwa sebelumnya juga Yesus diurapi di Betania dan komplotan untuk membunuh Lazarus. Ya. Jadi peristiwa yang kita baca, kita dengar bersama-sama terjadi beberapa hari menjelang hari Raya Paskah. Ya. Jadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi ada 3 hari raya yang sifatnya wajib bagi setiap orang Yahudi yang tinggalnya kurang lebih 20 mil dari Yerusalem. Jadi 3 hari raya wajib itu adalah Paskah, lalu kemudian Pondok Daun, dan juga Pentakosta. Itu 3 hari raya yang sifatnya wajib. Nah, betapapun ketentuan beribadah bagi yang tinggalnya 20 mil itu dari Yerusalem diberlakukan dalam kehidupan umat Allah, dalam kenyataannya yang beribadah pada 3 hari raya itu juga orang-orang yang tinggalnya jauh. Ya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul ketika peristiwa Pentakosta dikatakan di sana ada 15 tempat ya. Jadi mereka berasal dari Mesir, dari Pamfilia, dari Roma, dari Kreta, dari Libya. Nah, itu ada 15 kota, 15 tempat yang tempatnya itu di luar negeri. Ya, padahal ketentuannya itu hanya untuk yang tinggalnya 20 mil. Ya, dari Yerusalem. Ya. Kalau Libya itu kan mungkin 2000 kilometer ada ya. Roma, lalu kemudian dari Pamfilia, Kapadokia, lalu kemudian dari Pulau Kreta mereka menyeberang datang. Ya. Dan juga kalau kita membaca di dalam kisah penyaliban Yesus ada Simon dari Kirene. Ya, Kirene itu berasal dari Afrika Utara, itu sekitar Libya daerah. Jadi walaupun bagi mereka sifatnya sunnah ya tidak diwajibkan, tapi mereka punya kerinduan untuk datang. Nah, kalau dikatakan Simon dari Kirene misalkan, dari Libya Utara, dan di dalam tradisi kekristenan mula-mula Simon Kirene itu sering ditampilkan sebagai seorang yang berkulit hitam. Ya, jadi orang yang berkulit hitam itu berarti dia ada seorang Afrika yang bukan keturunan Yahudi tetapi menjadi pemeluk agama Yahudi. Ya, jadi artinya mereka adalah orang-orang yang menjadi proselit ya. Jadi artinya bukan keturunan Yahudi, bukan bangsa Yahudi tetapi menjadi pemeluk agama Yahudi. Nah, di 2 abad ya tahun 200, tahun 100 sebelum Masehi, semangat untuk mengabarkan kabar keselamatan di kalangan orang-orang Yahudi itu cukup kuat ya.
Jadi kalau di dalam kekristenan itu sering dikatakan semangat penginjilan. Nah, di pihak mereka juga ada semangat untuk menginjili bangsa-bangsa agar menjadi pemeluk agama mereka. Kita masih ingat Yesus pernah menegur orang-orang Farisi, ya, lautan kamu seberangi, ya, gunung kamu daki untuk menobatkan bangsa-bangsa menjadi pemeluk agamamu, dan setelah itu kamu membuat mereka lebih jahat, ya, 2 kali lipat daripada dirimu. Ya. Nah, Yesus ketika mau mengatakan itu mau menunjukkan kepada kita semangat untuk memproselitkan, menjadikan bangsa-bangsa pemeluk agama Yahudi itu cukup kuat. Ya, ya. Oleh karena itu, supaya kegiatan ini sukses, lalu kemudian ketentuan-ketentuan untuk menjadi Yahudi itu diperingan, lalu kemudian perjanjian lama juga diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari mereka, begitu, yang umum bisa dipelajari oleh masyarakat. Lalu juga ketentuan sunat juga diperingan, supaya bangsa-bangsa masuk dalam keyakinan mereka. Nah, kemungkinan di dalam pembacaan Alkitab dikatakan terdapat beberapa orang Yunani. Yang disebut beberapa orang Yunani ini adalah orang-orang Yunani yang sudah menjadi pemeluk agama Yahudi. Jadi mereka turut serta dalam peziarahan menuju Yerusalem, ya. Jadi 6 hari sebelumnya, ya, arus ziarah itu sudah cukup kuat, ya. Mereka datang ke rumah Tuhan, ya. Jadi orang Yunani itu bisa mungkin berasal dari Roma, ya. Yunani dari Korintus juga mungkin mereka. Nah, tetapi mereka dari segi kebangsaan bukan Yahudi tetapi Yunani. Nah, kemungkinan mereka Yunani yang sudah memeluk agama Yahudi, yang ingin merayakan hari raya orang-orang Yahudi di Bait Suci. Iya. Di ayat selanjutnya dituliskan orang-orang itu pergi pada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Ini sesungguhnya motif, selain memang ada dalam arak-arakan mereka ingin merayakan ya hari raya, tapi ada keinginan lain yang mendorong mereka untuk datang ke sana. Dituliskan, "Tuhan, kami ingin melihat Yesus." Seberapa terkenalnya berarti Yesus ini sampai mereka juga datang jauh-jauh ingin melihat Yesus. Apa yang mereka dengar tentang Yesus itu? Nah, jadi kan karena orang-orang Yahudi atau pemeluk agama Yahudi itu mereka punya kewajiban, ya, selama hari raya itu dirayakan mereka berkunjung. Jadi apa yang terjadi di Yerusalem, di Galilea akan selalu terdengar di Roma, terdengar di Korintus, terdengar, sebab lalu lintas. Coba kita bayangkan kalau misalkan orang-orang Israel itu tidak setiap hari raya datang, misalkan, ya. Dalam 1 tahun dia datang di 1 hari raya saja. Jadi kejadian yang terjadi pada tahun ini, ya, tersiar ke tempat-tempat mereka berada. Jadi kalau tahun depan mereka berkunjung lagi, yang berkunjung lagi itu mereka ingin tahu apa sih yang diberitakan oleh teman kita yang berkunjung tahun lalu. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di Yerusalem, kejadian-kejadian yang terjadi di Galilea akan terdengar dengan cepat oleh karena lalu lintas perziarahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, tetapi orang-orang Israel itu juga bukan datang untuk kepentingan berziarah saja. Ada mereka yang berlalu lintas dari Yerusalem ke tempat asal mereka berdagang itu dengan kepentingan usaha, berdagang. Nah, lalu lintas perdagangan ini juga yang membuat apa yang terjadi di Galilea akan terdengar di tempat mereka masing-masing. Nah, kita bisa bayangkan pada waktu itu peristiwanya menjadi peristiwa yang luar biasa padat, ya, sebab ada orang yang ingin tahu, ya, kisah Yesus, tetapi ada juga orang yang ingin tahu kisah Yesus membangkitkan Lazarus,
ya. Sebab kan beberapa waktu tidak lama dari peristiwa itu Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus. Jadi kalau kita membaca pembacaan Alkitab sebelumnya, di perikop sebelumnya dikatakan ada banyak orang Yahudi datang ke Betania untuk melihat Lazarus. Apa benar dia itu hidup, begitu kan? Jadi ada yang datang mau lihat Lazarus, ada yang datang mau lihat Yesus, ya. Lalu kemudian mereka tumblek di Betania, dan orang-orang yang berkumpul di Betania itu terbawa arus dari para pengembara yang datang. Jadi ada 3 kelompok yang berkumpul, ya. Orang yang ingin tahu, lalu kemudian ada kelompok imam-imam juga yang oleh karena berniat membunuh Lazarus dan berniat membunuh Yesus. Lalu ada kelompok para peziarah. Nah, jadi 3 kelompok ini beriringan menuju Yerusalem. Nah, dalam iring-iringan menuju Yerusalem terjadi satu peristiwa di mana orang-orang memproklamirkan Yesus sebagai Mesias, ya. Jadi nyanyian-nyanyian dari Mazmur 118 ayat 26, ya, Yesus dimuliakan sebagai seorang raja, ya, seorang Mesias. Lalu kemudian nubuat dari Sakaria pasal 9 ayat 9 dinyanyikan. Pohon palma, lalu kemudian pakaian mereka dijadikan permadani. Ini salah satu yang luar biasa. Nah, kita bisa bayangkan peristiwa itu terjadi ketika orang dari 3 kelompok itu ada. Ya. Orang para peziarah dari luar negeri, dari berbagai pelosok, lalu orang Yahudi sendiri yang tinggal di Galilea, yang tinggal di Yerusalem, yang tinggal di sekitarnya, yang tinggal di Betfage, ingin datang untuk melihat apa benar Lazarus itu masih hidup, begitu. Atau mereka juga ingin lihat bagaimana Yesus yang mereka dengar. Nah, di tengah kerumunan itu ada orang-orang Yunani yang lalu kemudian mereka ingin lebih dekat, ingin melihat, dan juga mungkin ingin bercakap-cakap dengan Yesus. Ingin berjumpa secara pribadi dan juga bercakap-cakap. Nah, momen seperti ini Yesus menyatakan pengajarannya yang penting bagi mereka. Apa itu kita akan ulik bersama di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia, ya. Apakah boleh begini, apakah boleh? Tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen. Apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen? Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini Ngulik Alkitab. Diberi judul pengajaran menjelang kematiannya, Yohanes 12 ayat 20-50. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira. Mari Pak, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini. Kata Yesus kepada mereka, di antara begitu banyak orang yang memang ingin beribadah namun juga sekaligus mereka ingin melihat
Lazarus yang betul-betul hidup apa tidak, ingin melihat Yesus. Namun ada juga yang mau ingin berjumpa dan ngobrol dengan Yesus. Di momen itu Yesus berkata kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Apa yang ingin Yesus sampaikan kepada orang yang datang berbondong-bondong, terpukau bisa jadi begitu ya, melihat Yesus yang diuluk-ulukan di Yerusalem, tapi justru di momen itu Yesus menyampaikan beberapa ayat ini dan nadanya itu tunnya agak melo begitu, terdengar begitu di antara gegap gempita begitu, Pak Pendeta. Jadi seperti tadi di awal disampaikan ya, 200 tahun ya sebelum peristiwa ini terjadi, orang-orang Yahudi dipenuhi oleh semangat untuk memproselitkan, untuk meyahudikan bangsa-bangsa supaya nubuat yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya, bangsa-bangsa datang ke gunung Tuhan untuk belajar Taurat di sana. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun untuk mendapatkan pengajaran supaya hidup mereka nampak ada perubahan. Mata pedang diubah menjadi mata bajak dan sebagainya. Itu kan menjadi nubuatan yang mendorong mereka untuk melakukan proselitisme. Nah, dalam rangka itu mereka mempermudah, aturan-aturan dipermudah supaya orang berbondong-bondong datang. Nah, kalau di zaman sekarang kita bisa lihat misalkan kalau ada KKR ya, pokoknya ikut Yesus bakal sembuh. Nah, itu kan membuat orang tertarik ya. Atau misalkan kalau ikut Yesus usaha kita akan sukses ya. Jadi itu adalah alat untuk menarik orang sebanyak-banyaknya. Jadi menarik orang sebanyak-banyaknya bisa melalui tadi diberikan kemudahan-kemudahan atau diberikan janji-janji, iming-iming. Nah, Yesus menyadari bahwa bisa jadi orang-orang itu mengikut dia itu ya, berbondong-bondong, mengeluh-elukan itu karena mereka mendengar dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Ya. Yesus tidak mau menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh dunia, mempermudah supaya ikut aku, lalu memberikan janji palsu supaya ikut aku. Ya, Yesus berkata dengan begitu pahit di awal, ikut aku bukan berarti kita mengalami jalan yang lapang. Ikut aku bukan berarti mengalami jalan yang mudah. Ikut aku bukan berarti segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Yang Yesus ajarkan ketika orang banyak berbondong-bondong adalah sesuatu yang begitu pahit ya. Jadi kalau kamu ikut aku supaya hidupmu senang, supaya kamu cepat sembuh, supaya kamu punya usaha sukses, jangan ikut aku ya. Sebab aku datang bukan untuk itu. Walaupun Yesus menyembuhkan, mengusir setan, bukan itu yang utama. Yesus datang ke dalam dunia menjadi seorang pelayan, memberikan teladan bagaimana hidup berkorban, memberi teladan bagaimana hidup di dalam ketaatan kepada Bapa, dan ketaatan itu ketika diberlakukan acap kali membuat kita mengalami penderitaan, siksaan, dan juga tantangan dari dunia ini, tetapi itulah yang menyelamatkan dunia ini. Nah, oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi ya saat kematian itu akan datang ya. Dan ia mengatakan mengapa Yesus mesti mati, dan ia katakan jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah ya. Jadi ini perumpamaan dari dunia agraria ya. Para petani mengerti benar kalau biji itu tidak ditanam dia satu saja. Betul. Tapi begitu ditanam ya, jagung satu biji ditanam, itu biji jagung akan beratus, beribu-ribu, lalu kemudian ditanam itu akan. Nah, proses kerajaan Allah ya,
menjadi menyebar dalam kehidupan dunia melalui proses itu. Ya. Dalam bahasa Injil Yohanes dikatakan Allah adalah terang. Terang itu datang di dalam diri Yesus. Nah, bagaimana satu pribadi itu menerangi dunia ini? Nah, satu pribadi itu bisa menerangi dunia apabila pribadi ini taat, rela berkorban sampai mati, sehingga orang-orang yang percaya itu mereka punya teladan bagaimana berkorban, bagaimana menyatakan cinta bagi dunia, dan mereka menyatakannya dengan penuh totalitas sampai mati. Nah, kematian orang-orang yang percaya, ya, pengorbanan orang-orang itu yang akan melahirkan terang-terang sehingga dunia ini menjadi dunia yang terang benderang. Nah, oleh karena itu kitab Injil Yohanes mengatakan ya konsep tentang Allah adalah terang. Terang itu sedang datang. Dan di dalam pembacaan Alkitab setiap orang percaya kepadanya dia akan menjadi anak-anak terang. Dan terang itu akan menyala di seluruh dunia. Dan itu hanya bisa terjadi apabila ada pengorbanan. Ada kematian. Ada cinta yang begitu dalam. Dan Yesus berkata, pahit ya, kalau kamu datang hanya untuk ya mengalami mujizat atau mengharapkan sesuatu keajaiban ya, jalan mudah, maka kamu datang kepada pihak yang keliru. Sebab aku datang ke dalam dunia untuk menjadi seorang pelayan, untuk berkorban dan untuk mati demi keselamatan dunia ini. Berarti ketika Yesus mengatakan tentang dirinya ya, yang datang, bahwa betul yang menyatakan kuasanya, bahkan membangkitkan orang mati, itu kan sesuatu yang mustahil begitu ya. Tapi hanya Yesus yang sanggup melakukannya, tapi bukan untuk itu tujuan utamanya. Apa yang Yesus rindukan nih bagi para pengikutnya melalui cara hidup Yesus, bagaimana kerajaan Allah itu sungguh-sungguh dinyatakan di tengah-tengah bumi. Jadi Yesus itu diberi kuasa oleh Allah atas alam semesta, atas kematian, atas sakit penyakit, atas roh jahat. Begitu banyak kuasa yang diberikan, tetapi tidak sekali-sekali ia menggunakan kuasanya untuk kepentingan dirinya. Apakah ketika ia disalib ya, ia menggunakan kuasanya untuk lolos dari salib itu, atau untuk mengutuki atau untuk menghukum orang-orang yang menyiksanya, yang meludahinya? Kita tidak menemukan. Jadi ada satu pesan penting apabila Allah memberikan pelbagai karunia kepada kita, maka karunia itu hanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sekali-kali digunakan untuk kepentingan diri kita, untuk memperkaya diri kita, untuk memperkaya kelompok kita. Kuasa Allah yang diberikan kepada Yesus lalu kemudian dilipat gandakan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mencelikan orang buta. Tetapi juga kuasanya itu juga untuk memberikan satu kesadaran baru kepada orang-orang yang telanjur punya pemahaman yang keliru, tetapi tidak digunakan untuk kepentingan dirinya. Kalau Yesus mau lolos dari salib bisa. Ya. Kalau Yesus mau lolos dari kepungan orang-orang di Taman Getsemani bisa, tetapi itu tidak dilakukan. Nah, ini bagian pesan yang penting ya, bahwa karya Allah di dalam Yesus nyata di dalam ketaatannya, dalam perendahan dirinya, pengorbanannya, dan cinta kasihnya bukan saja kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat, bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya sekalipun. Dan karena itulah ia ingin juga orang-orang yang menyatakan mengikutnya juga harus tahu betul prinsip yang utama ini. Benar. Jadi kalau kamu mau ikut aku, mesti rela menyangkal diri, memikul salib, baru ikutlah aku, berjalanlah di belakangku, menapaki jalan yang sudah dilalui oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di perikop selanjutnya ya Pak Pendeta. Ini ada dituliskan alasan orang Yahudi tidak dapat percaya, sekalipun begitu. Yesus sudah mengatakan ini, menyatakan ini itu, lalu ada hal-hal yang tetap bagi orang Yahudi itu tidak dapat mereka percaya. Apakah ini berkaitan dengan konsep kemesiasan
kemesiasan orang Yahudi, bagaimana mungkin Mesias yang luar biasa itu lalu kemudian mesti kudu menderita, lalu kemudian kita berarti ikut-ikutan juga kudu menderita begitu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi yang menolak Yesus adalah orang-orang Yahudi yang mengeraskan hati. Ya. Mengeraskan hati artinya ia mempunyai sebuah konsep dan konsepnya tidak mau diubah. Ya, itu. Mereka yang menolak itu adalah orang-orang yang menggunakan cara berpikirnya. Lalu kemudian tidak membiarkan cara berpikir Allah menguasai dirinya. Oleh karena itu misalkan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut orang banyak? Ya. Ya, pendapatnya ada banyak ya, ada Elia, ada nabi yang akan datang ya. Tetapi siapakah aku menurut kamu? Lalu Petrus mengatakan engkau Mesias. Ya. Walaupun jawabannya benar ya, ternyata pemahamannya keliru. Jawabannya betul, Mesias, tapi bukan Mesias yang kamu pikirkan. Oleh karena itu dalam kitab Injil Markus ketika Yesus mengajar, Petrus menarik. Nah, ketika Petrus menarik dan menegur Yesus, Yesus menghardik, ya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Nah, jadi kalau orang-orang Yahudi ketika merespon peristiwa karya Allah di dalam Yesus dengan cara berpikir manusiawi, ya, mereka tidak akan pernah bisa terima bahwa itu adalah Mesias. Apalagi orang-orang Yahudi itu memerlukan tanda-tanda, ya. Apa tandanya? Tandanya itu bagi mereka kemegahan, keagungan. Mana mungkin Mesias seperti ini, begitu kan? Ya. Nah, kalau orang Yahudi tidak bisa mengubah paradigma mereka, mereka tidak akan pernah bisa percaya. Sulit bagi mereka menemukan terang itu ya, Pak Pendeta. Tapi dalam Alkitab dikatakan ada orang-orang Yahudi yang percaya. Yohanes mengatakan ada orang-orang Farisi yang percaya. Tapi mereka takut-takut, dikatakan ya, takut-takut. Dan ternyata Yohanes menyimpan kisah Nikodemus, menyimpan kisah Yusuf Arimatea, ya, bahwa ada yang takut-takut itu nanti dibuktikan bahwa pada waktunya mereka dengan berani terang-terangan, ya. Artinya mereka tiba pada kesiapan untuk memikul salib, untuk menyangkal diri. Tiba pada kesiapan itu ya, Pak Pendeta. Baik, Pak Pendeta, kita akan lihat perikop selanjutnya. Lalu Yesus berseru, siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Ini menarik, Pak Pendeta. Apa yang Yesus maksud setelah ia menyatakan tentang keberadaan dirinya, tujuannya, dan kerinduannya bagi setiap orang yang ingin mengikut Dia. Tetapi Yesus mengatakan di ayat 44 sampai 48. Apa yang ingin Yesus sampaikan ini kepada para pengikutnya, kita bersama-sama ulik di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen.
Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan Dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami. Dalam program Ngulik Alkitab, kita sedang mengulik Injil Yohanes 12 ayat 20-50 di bawah judul Pengajaran Menjelang Kematiannya. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen ketiga ini. Tentang seruan Yesus, siapa saja yang percaya kepadaku. Lalu kemudian ada ayat 47, jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya. Lalu ada ayat 48, siapa yang menolak aku? Apakah ini bagian dari semacam kesimpulan setelah Yesus mengatakan bahwa ini loh tujuan kedatanganku seperti ini, dan yang ia harapkan pada para pengikutnya, betapapun juga ada yang menolaknya, tapi juga ada yang merenungkan dan bersiap menjadi pengikutnya, menjadi muridnya yang memikul salib. Lalu kemudian di bagian terakhir, yang mendengar, yang melakukannya, tapi yang menolaknya akan seperti apa? Apakah ini bagian dari semacam konklusi, ini yang akan menerima, mendengar seperti apa yang terjadi, dan yang menolak juga seperti apa yang akan terjadi? Ya. Jadi baik di dalam keyahudian maupun di dalam katakanlah agama-agama bangsa-bangsa di sekitar orang-orang Israel, baik pada waktu itu maupun di masa lalu, ada sebuah pemahaman bahwa yang disebut yang ilahi, ya, yang ilahi itu menakjubkan, ya, ada konsep cahaya yang begitu luar biasa, ya. Jadi yang disebut yang ilahi itu megah, luar biasa, dahsyat. Nah, itu adalah gambaran yang banyak diketemukan, ya, bukan saja di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, tetapi juga di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Kita masih ingat cerita Naaman. Naaman kan disembuhkan. Lah, cuman begitu saja. Aku pikir gitu kan. Bakal disuruhnya yang gimana gitu ya, yang menakjubkan. Dia menggerak-gerakkan mau dengan luar biasa gitu kan. Nah, ya itu kan satu gambaran bahwa baik orang Aram maupun orang-orang pada umumnya mereka menggambarkan kalau yang ilahi terjadi itu masih dahsyat. Ya. Allah menampakkan dalam api itu tidak menghanguskan, gitu kan. Allah menampakkan di dalam kilat, jadi yang dahsyat-dahsyat. Nah, tapi bisa jadi orang-orang Yahudi itu ketika mereka menantikan Mesias, yang ada pikiran itu mesti ada yang dahsyat. Nah, padahal sebenarnya di dalam kitab Injil, ya, baik di Injil Yohanes maupun Injil yang lain, ya, karya Allah di dalam Yesus itu Allah yang maha dahsyat menyederhanakan dirinya masuk dalam daging. Jadi konsep inkarnasi Allah yang dahsyat dan roh terang ajaib itu sekarang menjadi daging. Menjadi daging itu membatasi diri. Nah, jadi pengajaran ini, kalau kamu mau lihat Allah yang kamu pikir itu dahsyat, cukup lihat aku. Kalau kamu ingin mengenal Allah yang maha luar biasa dengan keajaiban, cukup kamu pahami aku. Inkarnasi itu kan mau mengatakan begitu. Allah membatasi diri. Kenapa Allah membatasi diri? Karena kita terbatas. Kita nggak mungkin mikirin Allah yang luas-luas, yang dahsyat itu, yang menciptakan alam semesta. Ya, maka dia yang harus membatasi. Dia membatasi diri, dan Allah itu seolah-olah kamu nggak perlu ya mengenal aku yang luar biasa itu, nggak perlu, nggak cukup
Ya, pikiran kita nggak cukuplah kamu kenal ini aku yang menjadi daging di dalam Yesus. Nah, ini yang sulit dipahami ya oleh orang Yahudi dan juga orang banyak. Bagaimana yang disebut firman menjadi daging itu kok seperti itu? Apalagi dilihat hidupnya, dia bergaul sama orang berdosa. Apalagi lihat hidupnya, dia suka pesta ya. Yang lain berpuasa, bertarak, ini pesta mulu ya. Pemabuk, pelahap begitu kan. Mereka terkaget-kaget gitu. Padahal Yesus mengajarkan, cukuplah kamu mengenal aku, kamu akan kenal Bapa. Cukup kamu melihat aku ya. Nah, tetapi dalam pengajaran ini mengatakan bahwa kalau kamu kenal aku, ya, menyatu dengan aku, menjadi satu kesatuan dengan aku, menjadi satu kesatuan dengan Allah, ya, masih ada cirinya. Cirinya itu kamu hidup dalam terang. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan aku menyatu dengan Allah, aku dekat dengan Bapa, tapi perilaku sehari-hari tidak menampakkan terang, nah, maka sebenarnya kamu belum kenal Allah dan kamu juga belum kenal aku. Jadi pada bagian ini Yesus mau mengajarkan sebenarnya apa pentingnya kamu menaruh percaya pada pengajaran yang disampaikan, teladan yang diberikan, dan apa gunanya bagi kehidupan banyak orang. Ya. Nah, di dalam yang menarik adalah Injil Yohanes itu kan ditulis di penghujung abad pertama. Dan di penghujung abad pertama itu merebak sebuah kepercayaan dalam kehidupan kekristenan yang dalam sejarah gereja disebut pengajaran doketisme ya, dari kata dokein, bahwa Yesus itu bukan manusia biasa ya. Yesus itu hanya kelihatan saja seperti manusia. Ya, dia kalau berjalan melayang, telapaknya tidak terlihat, bayangannya tidak ada, sebab dia adalah roh yang melayang, yang menyerupai manusia. Nah, dalam konsep doketisme ini, lalu kemudian kematian Yesus itu dianggap sebagai sebuah ilusi. Jadi kalau kematian Yesus dianggap sebagai sebuah ilusi, maka tidak ada teladan untuk menderita, tidak ada teladan bagi setiap orang percaya untuk berkorban, sebab itu hanya ilusi belaka. Bahkan di dalam kepercayaan doketisme yang lain ada yang mengajarkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tetapi pihak lain. Kalau memang itu yang dikatakan yang disalib itu terdiri dari darah dan daging. Yesus sendiri bukan darah dan daging. Jadi dengan kata lain, doketisme di akhir abad pertama yang memuncak di pertengahan abad kedua, sebuah paham yang menolak konsep inkarnasi. Allah itu tidak pernah menjadi daging. Dan yang menarik, orang-orang itu ya, kaum doketis itu mereka menganggap bahwa aku dekat dengan Tuhan, dengan Allah, menyatu dengan Allah. Tetapi mereka masih hidup dalam gelap. Mereka tidak taat akan perintah-perintah Tuhan ya. Kalau kita membaca surat 1 Yohanes sangat jelas ya, teguran ya kepada jemaat Kristen mula-mula di Asia Kecil dan juga mungkin di Mesir, di Alexandria ya, di mana aliran doketisme begitu semarak di sana. Nah, pada bagian terakhir pengajaran Yesus ini katakan, kalau engkau melihat Allah, kalau engkau mengenal Allah, kalau engkau menyatu, hidup dalam persekutuan dengan aku, dengan Allah, maka engkau harus mewujudkannya lewat hidup persekutuan yang benar dengan sesamamu. Nah, oleh karena itu di bagian akhir itu mendapatkan penekanan yang penting ya. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, nah, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, ya, firman yang menjadi daging itu misinya untuk menyelamatkan. Tapi nanti firman akan datang yang kedua kalinya. Dia akan datang sebagai Imam Mahdi ya, sebagai hakim yang agung ya.
yang akan mengadil setiap orang yang tidak memberi respon secara tepat. Pada akhir zaman. Iya, Pak Pendeta, di ujung segmen ketiga ini apa relevansinya untuk kita semua nih pengajaran menjelang kematiannya? Jadi mengajak kita untuk sebenarnya berefleksi ya, kalau kita selama ini mengikut Yesus ya, apa motivasi kita mengikut Yesus? Kalau kita beriman kepada Yesus, apa motivasi kita beriman kepada Yesus? Kalau kita motivasinya mungkin bisa jadi ya, kita menjadi Kristen mengikuti Yesus karena kita disembuhkan. Karena kita dulu doa, Tuhan, kalau aku sakit, kalau aku disembuhkan dari sakit ini, aku akan percaya, betul disembuhkan. Nah, setelah disembuhkan, apakah kita masih begitu? Begitu kan? Iman kan masih bertumbuh. Ya. Bisa saja ketika kita pertama dipertobatkan, jalannya itu jalan yang mudah. Ya. Tetapi iman yang bertumbuh itu tidak hanya berhenti di situ. Jadi kalau kita dulu ketika menjadi percaya begitu, lalu selamanya ya, seolah-olah iman itu akan ada kaitannya dengan kesembuhan. Menarik apa yang ditulis oleh Harold Kushner ketika ia menulis buku ya, mengapa ketika ketika hal buruk menimpa orang-orang baik ya. Salah satu kesimpulan dari bukunya, ia mengatakan iman itu ya, tidak membuat orang bebas dari sakit penyakit. Di sakit penyakit, ya, musibah, bencana itu sesuatu yang alamiah yang bisa terjadi kepada siapapun. Bagi Harold Kushner, seorang rabi Yahudi, yang mengatakan beriman itu membuat kita kuat menghadapi itu semua. Nah, jadi kalau kita telanjur dulu misalkan beriman, oh karena usaha kita bangkrut, lalu kita berdoa, Tuhan kalau ada kita ditolong Tuhan, usaha kita berkembang kembali. Lalu kalau iman kita hanya berhenti di situ, kita menjadi pengikut yang keliru. Sebab Yesus sekarang ya, setelah mujizat-mujizat dinyatakan, Yesus sekarang seolah-olah ingin meluruskan supaya jangan mungkin kamu pertama kali ikut aku dengan motif yang salah, nggak apa-apa. Tapi sekarang aku akan ajarkan, kalau ikut aku kamu mesti siap sakit dan tidak disembuhkan, mesti siap dianiaya, mesti siap diperlakukan semena-mena demi sesuatu yang benar yang kamu perjuangkan. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang mau ditekankan dalam pengajaran Yesus. Menarik ya, kalau di awal misalkan saya percaya Yesus, saya berjumpa dengan Yesus karena ditolong, melewati musibah dan sebagainya. Tapi ternyata cara berpikirnya begitu-begitu terus, mungkin belum mengalami perjumpaan berarti secara personal. Maksudnya belum utuh begitu. Ya berjumpa tetapi baru sebagian sisi, tapi belum utuh begitu. Jadi belum matang betul. Iya, kalau bayi diberi susu ya wajar ya. Iya, betul. Tapi kalau terus-terusan minum susu ya, ada organ tubuhnya yang nggak sempurna. Ya. Semakin kita tumbuh dewasa, kita mesti siap mengunyah, makan makanan keras ya. Nah, itu yang sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Yesus ketika sekarang orang berbondong-bondong mengeluh-ngeluhkan dia. Iya. Yesus mengatakan, kita mesti bertumbuh. Iya. Justru Yesus mengajak mereka untuk masuk kepada yang esensial ya, untuk memurnikan motivasi mereka. Baik Pak Pendeta Suta, terima kasih untuk kesediaan mengulik teks ini, Injil Yohanes 12 ayat 20-50. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutupnya dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami mengucap syukur di awal tahun 2026 kami boleh diingatkan oleh firman-Mu bagaimana iman kami bertumbuh. Bagaimana kami melangkah dengan teguh berhadapan dengan pelbagai tantangan, persoalan, kesulitan, dan kami tidak goyah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang menyelamatkan dunia ini di dalam karya Putra-Mu, Yesus Kristus.
Jadikan kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu yang menyatu dengan Engkau, yang dapat dilihat dari perubahan perilaku kehidupan kami sehari-hari. Kami dimampukan untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan permusuhan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kekerasan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh ketidakadilan. Kami boleh menjadi terang di dalam pergaulan kami ketika ada banyak teman-teman kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menodai relasi kehidupan dalam rumah tangga mereka. Biarlah kehadiran kami sebagai anak-anak-Mu menjadi terang bagi dunia ini. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, biarlah Engkau yang memampukan kami berjalan di tahun 2026, betapapun jalannya berliku-liku, betapapun jalannya mendaki, kami melaluinya dengan penuh sukacita, sebab di setiap langkah Engkau mempercayakan tugas-tugas penting untuk menyatakan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin.